Selamat sore, nama saya Niputi Sinta Saraswati dari kelas Tensor. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis sentimen Twitter tayangan TV menggunakan naif bias. Selanjutnya, penjelasannya dari latar belakang. Analisis sentimen Twitter pada tayangan TV ini merupakan proses menganalisis apa yang orang katakan tentang beberapa tayangan TV yang mereka lihat, serta tweet apa saja yang diposting dan apakah tweet tersebut mengandung konteks positif maupun negatif. Untuk tujuannya, analisis ini dapat digunakan untuk melacak bagaimana tayangan TV tertentu diterima dan mengidentifikasi tema populer yang berkembang dari tweet tentang tayangan TV tersebut. Selanjutnya ada urgensi. Banyaknya tweet mengenai tayangan TV mulai dari konteks positif sampai dengan negatif dari berbagai acara TV oleh banyaknya pengguna yang melakukan tweet dan masih bersifat umum, sehingga harus dilakukannya analisis sentimen untuk dapat mengetahui tayangan TV mana yang disukai oleh banyak orang dan mana yang kurang disukai. Selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan adalah tweet mengenai tayangan TV yang di dalamnya berisi isi tweet itu sendiri yang sentimennya bersifat positif maupun negatif. Lalu ada juga jumlah retweet yang dilakukan serta nama acara TV yang ditweet. Selanjutnya ada pre-processing data. Yang pertama menggunakan scaffolding yang digunakan untuk mengubah semua bentuk huruf dalam sebuah teks atau dokumen menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya ada normalization, yaitu proses mengubah sebuah bentuk kata untuk menemukan kata dasar bersama. Lalu ada stemming, yaitu proses pemetaan dan penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasarnya. Selanjutnya ada stop word, yaitu kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Selanjutnya untuk codingnya itu dimulai dari scaffolding. Di sini membuat fungsi scaffoldingnya. Lalu di sini akan menampilkan raw data sama scaffoldingnya. Jadi yang raw data sebelumnya itu misalkan ini trans 7-nya besar semua, jadi transnya jadi kecil setelah di scaffolding. Lalu ada slang word normalization, ini dari download dari GitHub. Lalu ini ada slang word-nya itu. Lalu ada filtering atau stop word removal. Ini ada nampilin 20 stop word. Lalu dibuat fungsi buat stop word-nya itu, misalkan dari raw datanya itu trans acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih, di scaffoldingnya dikecilin semua, lalu di stop word-nya itu dihilangin beberapa katanya. Lalu untuk stemming itu buat fungsi untuk bahasa Indonesianya. Nah, di sini awal raw datanya itu trans 7 acara paling komplit dan menarik, apalagi ada hitam putih, dan di stemmingnya itu trans acara komplit tarik hitam putih. Selanjutnya untuk pattern extraction, ini ada dua, back of words and n-grams, yaitu proses mengubah teks tweet menjadi vektor menggunakan metode BOW atau BOW. Lalu ada juga TF-IDF dan n-gram, itu proses mengubah teks tweet menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Dan di sini itu nah, di sini itu pakai yang back of words dulu. Di sini terlihat jumlah fiturnya itu sebanyak 7.476 dan bow yang digunakan itu unigram. Di sini untuk melihat fitur-fitur apa yang ada di dalam korpusnya, lalu melihat matriks jumlah tokennya, lalu ini datanya.
Nah, selanjutnya ada yang TF-IDF. Di sini ternyata jumlah fiturnya itu ada sebanyak 2270. Dan di sini fitur-fiturnya yang ada dalam korpus. Sini untuk matriksnya juga. Selanjutnya untuk modelingnya. Untuk model yang digunakan adalah naive Bayes yang merupakan algoritma klasifikasi untuk memprediksi sentimen dari tweet yang diposting oleh pengguna tentang tayangan TV mereka. Algoritma naive Bayes dapat mengidentifikasi tren umum dari sentimen positif dan negatif berdasarkan kata kunci, frase, dan emoji yang terkait analisis, dan dapat menampilkan skor sentimen untuk tayangan itu dan juga menentukan sentimen tertentu yang diungkapkan oleh pengguna. Jadi di sini ada hasil eksperimennya, itu dari model evaluation-nya itu jumlah prediksi benarnya itu sebanyak 88 dan jumlah prediksi salahnya itu sebanyak 32. Jadi akurasi yang diujinya itu hanya dapat 73%. Sebelumnya udah mencoba tetapi hanya mendapat sebanyak 73%. Nah, kalau dari codingnya, nah ini modelingnya dari naive Bayes dengan multinomial naive Bayes. Di sini itu memisahkan data uji dan data latihnya itu perbandingannya 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Random state-nya itu menggunakan 100. Lalu ini untuk y-test-nya. Nah, ini hasil yang tadi, dan ini untuk confusion matrix-nya itu ada di 55, 3, 29, dan 33. Nah, ini ada classification report-nya, dari akurasinya dapatnya 73%. Lalu dapat disimpulkan, berdasarkan dari model yang digunakan untuk menganalisis sentimen pada tayangan TV, cukup baik, walaupun akurasi tidak mencapai angka 80% dan hanya mendapatkan sebanyak 0,73 atau 73% yang dimana model masih dikatakan cukup baik dalam melakukan analisis sentimen dan jumlah prediksi benar sebanyak 88 dan prediksi salah sebanyak 32%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.